Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Cawe-cawe penguasa dalam kontestasi elektoral belakangan menjadi topik diskusi paling populer secara nasional. Cawe-cawe penguasa diyakini telah merusak kehidupan demokrasi. Saat membacakan dissenting opinion dalam sidang gugatan Pilpres, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan jabatan presiden terasosiasi secara langsung atau tidak langsung dengan bagi-bagi bansos sebagai upaya mendapat insentif elektoral, memunculkan atau setidaknya berpotensi konflik kepentingan. Dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga menyoroti dugaan pelanggaran etik oleh Presiden dalam pemilu. Arief mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional untuk menghindari penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara, khususnya mencegah cawe-cawe presiden terulang dalam pemilu berikutnya. Berbagai lembaga tinggi negara sudah memiliki Dewan Etika. KPK misalnya memiliki Dewan Pengawas KPK. Begitu pula dengan parlemen, memiliki Badan Kehormatan DPR atau DPRD. KPU juga memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada pula Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memproses laporan pelanggaran kode etik Hakim MK. Sedangkan dalam dunia peradilan, ada Komisi Yudisial yang mengawasi kode etik serta pedoman perilaku hakim. Di istana sebenarnya sudah ada Majelis Kehormatan Kode Etik Kantor Staf Presiden. Namun wewenangnya tentu hanya sebatas para staf di lingkungan istana, bukan mengawasi pelaksanaan kode etik penguasa. Dalam buku Di Republik, Trasimakus menyatakan pemimpin tirani membuat hukum hanya untuk kepentingan penguasa dan keadilan tercapai bila menguntungkan kekuasaan. Wajar bila muncul gagasan pembentukan Dewan Khusus Pengawal Moral, lembaga yang paling berkuasa dalam sistem presidensial. Jadi pertanyaan pula, siapa yang mengawasi dan memproses pelanggaran etika para menteri? Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada menteri, sehingga tidak mungkin diharapkan mengawasi dan memberi sanksi. Bahkan Lord Action mendalilkan, kekuasaan cenderung merusak moral, dan kekuasaan absolut dipastikan rusak moralnya. Tapi apapun sepanjang niat baik, nawah itu, sebutir pasir, setetes air, dilaksanakan dengan niat baik untuk kepentingan. Di luar kepentingan pribadi kita, kepentingan yang lebih besar. Saya pikir itu satu hal yang harus kita hargai. Konsekuensi untuk menjadi kepala pemerintahan, presiden kepala pemerintahan, yang sekaligus juga sebagai kepala negara. Dia harus bisa untuk memberikan semangat keteladanan. Konstitusi memang mengatur mekanisme pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden atau keduanya. Syaratnya, bila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat konstitusional. Namun pemakzulan membutuhkan proses politik yang sulit dan rumit, melibatkan setidaknya 3 lembaga tinggi negara, yaitu DPR, MK, dan MPR. Padahal pelanggaran etik oleh penguasa mungkin butuh penyelesaian segera demi menjaga tegaknya tatanan kehidupan bernegara. Melalui buku berjudul Election with Integrity, mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan pemilu tidak cukup sekedar memenuhi standar hukum, namun juga harus memenuhi standar etika.
Profesor Jimli Asidiki juga menyatakan jika demokrasi hanya mengandalkan rule of law, hasilnya adalah demokrasi formal dan prosedural. Menurut Profesor Jimli, kehidupan berbangsa dan bernegara selain butuh kode etik, juga butuh lembaga penegak kode etik. Berbicara masalah etika, salah satu yang terus menjadi sorotan masyarakat adalah etika penguasa. Apalagi fenomena cawe-cawe penguasa kemungkinan besar terulang dalam pemilu kada. Filsuf Niccolo Machiavelli menyatakan tidak ada relevansi antara moralitas dengan kekuasaan. Sifat dasar penguasa adalah menghalalkan segala cara untuk memaksakan kewenangannya dan mendapat keinginannya. Penguasa ideal menurut Machiavelli mampu bertindak kejam dan licik. Penguasa juga boleh melakukan pelanggaran atas nama kepentingan negara. Namun di negeri Pancasila, penguasa seharusnya tunduk pada norma etika. Mahkamah Etika untuk Istana adalah tema diskusi pekan ini dan sudah hadir bersama kami di Studio 1 Metro TV, Guru Besar Ilmu Hukum Profesor Dr. Gayus Lumbun. Prof. Gayus, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, baik. Dan juga sudah hadir Guru Besar Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Ibnu Hamad. Prof. Ibnu, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Prof? Baik. Dan juga sudah hadir Ketua Program Doktoral UIII, Jayadi Hanan, PhD. Selamat malam, Pak Jayadi, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Nanti kita akan berdiskusi soal tema kita malam ini, Mahkamah Etika untuk Istana. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah di Visi Negarawan. Pemirsa, dugaan pelanggaran etika Presiden mewarnai sidang gugatan Pilpres 2024. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional untuk menghindari penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara, khususnya mencegah cawe-cawe presiden terulang dalam pemilu berikutnya. Dan Profesor Gayus juga mengusulkan ya soal Mahkamah Etika Kepresiden ini sebagai polisi moral pemegang kekuasaan. Jadi sebenarnya konsep Mahkamah Etika Kepresidenan dan posisinya dalam struktur ketatanegaraan ini seperti apa, Prof? Tentu sangat penting. Karena kalau kita bicara etika, etika ini bukan norma yang mengatur sebagai hukum atau undang-undang. Etika itu disebutkan kalau ada pelanggaran hukum sudah pasti sekaligus melanggar etika. Tetapi melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Kenapa? Karena hukum ini memang dibentuk. Ya. Sementara etika itu berlaku luas dan lebih bersifat alami. Publik, masyarakat terpelajar terutama sudah mengenal itu, apa itu etika, apa itu moral. Sehingga kalau hukum ini dibuat-buat, di-create ya, sehingga hukum ini tidak rule of law, tapi rule of man. Bahkan lebih parah, rule of man by using law. Ini masih kata Pak Jimli juga di bukunya. Artinya apa? Undang-undang yang dibuat oleh manusia untuk sebuah kepentingannya yang seolah-olah menjadi hukum. Nah, saya juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita bicara istana, istana itu kerap kali menerbitkan perpu. Yeah. Perpu ini undang-undang. Sebelum disetujui DPR berlaku sebagai undang-undang. Sudah sekian banyak perpu. Ya katakan kalau perpunya menyangkut dikaitkan dengan omnibus law-nya ketenagakerjaan. Demikian banyak buruh berontak. Kenapa? Karena ini tidak dibawa ke DPR atau belum dibawa ke DPR atau bahkan ini mungkin karena kan DPR saat ini dan belum selama ini sudah ada suatu kelompok-kelompok kekuatan sehingga nanti pasti setuju. Nah ini persoalan-persoalan sehingga kalau demikian maka etika dibentuk dalam satu mahkamah akan bisa menyelesaikan dengan baik. Oke. Itu bagian dari hukum dan etik. Jadi bagi saya etik pun bagi dua. Kenapa tadi disebut per lembaga? Yeah. MPR DPR sudah punya MD3. MPR pun di sana. Saya usul untuk MPR dipisahkan sebenarnya. Nah, tetapi di semua lembaga di MA mempunyai KY, mempunyai kode-kode etik lain ya. Mempunyai undang-undangnya ada. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman itu satu undang-undang mengatur di sana mengenai hal-hal yang juga menyimpang sedikit dari undang-undang, tapi pengaturan bagaimana hukum itu di tangan hakim itu digunakan dengan beretika. Nah, tetapi kepresidenan belum ada. Ya. Ini persoalan. Nah,
Kalau gitu saya langsung ke Prof. Ibnu dengan posisi konstitusional pemimpin eksekutif yang sangat kuat begitu. Ini bagaimana merealisasikan lembaga seperti Mahkamah Etika ini? Pada kesempatan yang baik ini saya kira perlu juga dijelaskan sedikit perbedaan kode etik sama etika. Saya khawatir diskusi kita ini lebih banyak membahas kode etik. Kode etik mengacu kepada bagaimana perilaku itu diatur. Di lembaga presiden perilaku diatur gitu ya. Tapi sebetulnya etika lebih tinggi daripada kode etik. Karena etika itu menyangkut saat pemimpin, dalam hal ini para pemimpin dari presiden, menteri-menteri dan sebagainya itu mengambil keputusan. Saat mengambil keputusan, para pemimpin kita di legislatif, yudikatif, eksekutif itu tentu banyak pertimbangan. Ya. Disitulah etika diperlukan. Karena etika itu maknanya pengambilan keputusan dengan pertimbangan moral, tapi bukan sembarang mengambil keputusan. Tapi keputusan yang memberi dampak yang paling baik, disebutnya dalam istilah Latinnya summum bonum. Jadi etika itu menyangkut pengambilan keputusan yang memberikan kebajikan tertinggi. Jadi kalau ada seorang presiden katakanlah atau menteri mengambil keputusan, harus diuji keputusannya. Apakah keputusannya memberi dampak kebajikan tertinggi setinggi-tingginya kepada masyarakat? Utilitarianisme kalau mengikuti spirit Pancasila kan selalu kita kebersamaan tuh. Tapi lain dengan Machiavelli kan selalu yang diuntungkan kan pribadi. Jadi saya berharap letaknya nanti benar-benar etika bukan kode etik. Kalau kode etik kan tinggal perilaku ini bagaimana semua secara formal diikuti. Tapi kalau etika bukan, lebih dari itu. Etika menyangkut pengambilan keputusan yang memberikan keputusan yang bersifat summum bonum disebutnya, yaitu kebajikan tertinggi. Oke, jadi Prof. Gayus ini posisinya dalam struktur ketatanegaraan seperti apa nih? Iya, mungkin bisa diperjelas lagi. Pandang, ya. Jadi begini, code of conduct atau kode etik itu memang satu instrumen untuk menggunakan tadi pandangan apa yang telah dilanggar tentang etik. Jadi code of conduct, code of etik itu memang sarana untuk di mana digunakan sarana ini. Di tiap lembaga itu sudah punya, kecuali kepresidenan tadi. Jadi artinya putusan dari masing-masing kan code of etik kelompok orang itu berbeda-beda. Bagaimana code of etik dari kedokteran? Tentu beda dengan hakim. Ini jelas. Nah tadi itu diatur sebagai rule of etik tadi, maka itu mengukur masing-masing. Pengadilan satu, seperti usulan dari hakim MK tadi, Pak Arief tidak salah tadi. Harus ada lembaganya. Nah lembaga ini bukan lembaga hukum, bahwa nanti akan ditransplantasi pinjam, bergabung di sana boleh Ini akan saja. tumpang tindih tidak? Misalnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini akan tumpang tindih tidak? Tidak, karena masing-masing dipersilakan sesuai dengan komunitasnya mengatur etik apa yang berlaku di sana. Nah, tentu tidak bisa etiknya advokat digabung dengan etiknya kedokteran, tidak bisa. Silahkan masing-masing di komunitas itu memandang etik apa yang cocok. Dibuatkan lagi tadi code of etik. Dari etika yang sudah dipelajari apa tadi menjadi code of etik. Ini instrumen untuk menguji. Apakah, nah nanti semua itu akan bermuara kepada sebuah mahkamah. Nah, di sana. Ini satu kebagusan MK ini, ada MK itu sangat bagus. Dia dengan tegas memutus sebuah putusan yang diterima oleh masyarakat. Tetapi kan banyak lembaga etik yang membela anggotanya. Ya, KPU kemarin bagus bisa memecat ketua KPU. Tapi kan tidak semua begitu. Yang lebih banyak malah saling mendukung, ya, memaafkan. Kalau tidak ada mahkamah etik di negara ini. Tapi mahkamah etik ini, Pak Jayadi, bisa tidak menundukkan ego penguasa? Masalahnya presiden, baik secara konstitusional maupun secara politik, apalagi di Indonesia itu kan punya posisi sangat kuat. Secara konstitusional dia bukan hanya eksekutif dalam pengertian pelaksana undang-undang, tapi juga presiden juga ikut membuat undang-undang kan Pak. Beda dengan Amerika kan, Amerika cuma punya peran di ujung kalau undang-undang, di veto atau tidak di veto. Tapi di sini presiden bisa ikut dari awal membuat undang-undang yang akan mengatur dirinya nanti. Gitu. Jadi memang lalu presiden kemudian mampu membangun koalisi yang besar sehingga semua kekuatan politik yang formal di DPR maupun yang informal berupa partai-partai politik
untuk kemudian tunduk kepada presiden. Bahkan dengan kekuasaannya itu terbukti kemudian presiden bisa langsung atau tidak langsung berpengaruh pada menempatkan orang-orang di lembaga-lembaga yudikatif misalnya, sehingga itu bisa langsung atau tidak langsung dianggap menguntungkan. Nah, mengapa presiden bisa melakukan ini? Karena kekuasaannya yang sangat besar tadi, dan dengan kekuasaan yang sangat besar tadi, banyak lembaga-lembaga lain itu kemudian merasa tidak punya kemampuan untuk melawannya atau punya kepentingan untuk ikut bersama itu. Karena itu persoalan etik menjadi sangat penting. Nah, memang Jadi sebetulnya ada pertanyaan yang selalu muncul. Tidak ada undang-undang tentang lembaga kepresidenan misalnya. Oke. Salah satu jawabannya kalau dari teman-teman hukum adalah karena mengingat presiden itu adalah salah satu pemegang kekuasaan yang sangat besar di banyak negara termasuk di Indonesia, maka tidak ada undang-undang lembaga kepresidenan karena sudah diatur dengan cukup banyak dan detail di undang-undang dasar. Itu jadi memang kan kalau bicara soal presiden paling-paling yang belum itu diatur oleh undang-undang dasar adalah bagaimana cara milih presiden. Syarat-syarat untuk jadi presiden apa itu kan tidak diatur secara detail oleh undang-undang dasar kita, tapi itu kemudian sudah diatur oleh undang-undang pemilu kan misalnya. Nah, bagaimana soal etik? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah memang perlu etik untuk lembaga kepresidenan dan presiden? Apakah memang perlu diatur menjadi semacam code of conduct itu? Itu yang jadi pertanyaan yang saya kira belum selesai pembahasannya. Nah, tetapi menurut saya etika kepresidenan sangat penting. Ya. Di banyak negara seperti di Amerika Serikat itu ada namanya undang-undang tentang presidential ethic, tentang etika kepresidenan. Nah, itu dikeluarkan oleh Kongres atau gabungan. Tapi apa mungkin ini terrealisasi Pak Jayadi soal Mahkamah Etik Kepresiden ini? Secara politik itu yang saya belum bisa membayangkannya ya. Tapi dari sisi hukum para ahli hukum sudah punya gagasan. Tapi secara politik kalau misalnya code of etik itu akan dibuat, itu yang buatnya siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah tidak melibatkan presiden? Ya kan? Dan kalau membuat code of etik dari DPR kan DPR yang buat ya Pak. Nah sekarang kalau code of etiknya presiden kan walaupun dia lembaga tapi satu orang. Ya. Nah siapa yang buat itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi saya kira bisa juga. Cuma sebetulnya masalah ini tidak akan terlalu muncul kalau etika itu kita kembalikan kepada prinsip dasarnya. Prinsip dasar etika itu kan sebenarnya komitmen. Iya, itu jadi. Iya. Prinsip dasarnya. Seperti itu Prof. Ibnu? Iya, jadi makanya yang sedang diskusikan kita nih prinsip dasar atau code of conduct-nya. Kalau code of conduct-nya jangan lupa presiden juga punya hak, yaitu diatur bahwa salah satu kekuasaan presiden membuat dewan pertimbangan. Salah satu dewan pertimbangan menurut saya sih itu pintu masuk untuk menegakkan code of conduct tadi. Tapi kalau etika, seorang presidennya, seorang menterinya, seorang anggota dewan, termasuk diri kita masing-masing itu kena etika. Harapan orang beretika selalu memberi keputusan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dan kebajikan yang tertinggi tadi. Yang tertinggi tadi. Oke. Tapi kalau diskusi kita berkenaan dengan code of conduct, kita lanjutkan siapa yang membentuknya dan apa isinya kan begitu. Oke, saya sebelum ke Prof. Gayus dan juga Pak Jayadi, kita lihat dulu ya polling yang berikut ini dengan pertanyaan apakah lembaga etik seperti Dewas KPK, MKMK, DKPP berfungsi efektif sejauh ini. Yang mengatakan tidak ini 78%, Prof. Gayus. Jadi kenapa bisa tidak efektif pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga etik seperti yang tadi kita sebutkan? Ya, beberapa memang efektif ya, dan tegasnya MKMK Pak Jimli misalnya dengan tegas memberhentikan ketua majelis dan melarang untuk menangani lanjutan perkara ini. Itu tegas sekali. Tapi kan tidak semua begitu. Ya. Sebut saja kalau di code of etik atau kode etik ini siapa yang membuat, itu pertanyaannya, sehingga bisa ditaati apa tidak oleh komunitasnya. Komunitas itu menentukan apa saja yang diatur di sana, dari yang ringan lisan
sanksinya tertulis, pemberian sementara sampai benar tetap. Itu oleh komunitasnya. Nah, pertanyaan kan presiden komunitasnya siapa? Tentu banyak di presiden tidak satu, hanya tunggal presiden. Sama juga dengan code of conduct-nya MPR. Banyak MPR, bukan ketua MPR saja. Ini agak perlu dipahami ya. Kebetulan kita ini presidensial. Kalau parlementer, Perdana Menteri misalnya, kan juga kelompok itu. Presiden ini tidak pribadi melekat satu orang, tapi kepresiden itu menyangkut beberapa orang-orang yang terlibat di kepresidenan. Jadi makanya tidak etik dari presiden kepresidenan itu yang tepat. Nah oleh karena itu siapa yang membuat kode etik? Ya komunitas itu. Ya berbeda, dokter membuat kode etik misalnya. Contoh paling kecil, rumah dokter itu sepasang pelang bahwa menerima pasien jam sekian sampai jam sekian. Apa maknanya? Bukan sekedar dia menarik pasien, memberitahu di sini ada seorang dokter. Itu etika. Oke. Dan apa bedanya etika dengan hukum? Sangat beda. Kalau seorang pejabat kekuasaan memukul atau kekerasan kepada rakyat atau petugas yang dia tidak suka, itu secara hukum ada penganiayaan ringan. Tetapi di mata etik itu berat sekali. Seorang pejabat menganiaya atau mempermalukan itu sudah sangat berat. Jadi bagi saya begini, etik pun ada imperatif, ada etik umum. Nah di sini perlu diperhatikan apa itu imperatif untuk komunitas dokter, untuk komunitas advokat. Apa yang imperatif yang tidak boleh dilanggar secara etika? Seperti itu kan hidup ini ada tiga kelompok, estetika, etika, dan hukum, logika. Itu ada tiga. Jadi itu tidak bisa masing-masing ini disatukan memang. Itu berbeda-beda karakternya beda, kemudian wujudnya juga beda. Jadi ada tiga konsep filosofi untuk manusia yang berkehidupan ini, ada tiga kelompok. Orang ini ya. Baik, Prof Ibnu memperkuat lembaga etik. Ini juga masih menjadi PR ini. Tadi dari polling kan 78%. Iya, ada yang efektif. Kenapa tidak efektif? Kan jangan-jangan tim etikanya tidak beretika. Nah, tidak ngerti bahwa dia harus memutuskan yang memberi keputusan kebajikan tertinggi. Jadi harus dibentuk lagi lembaga etika yang mengurus lembaga etika. Jadi bukan itu maksud saya. Pahamlah bahwa kalau dia menjadi tim etik, dia sendiri harus beretika. Saya mau mencoba sebenarnya. Gitu. Jadi tunjukkan bahwa dia akan memberi keputusan yang selalu memberikan kebajikan tertinggi tadi gitu loh. Jangan kalah dengan yang lain-lain gitu Prof Gayus. Ya, saya akan mencoba sedikit untuk memperluas pandangan kita. Kebijakan itu bukan masuk di wilayah etik, karena kebijakan tidak bisa disalahkan secara etik maupun secara hukum. Kebijaksanaan itu berbeda. Kebijaksanaan ini yang bisa diukur dengan etik. Nggak bijaksana dia kalau memberikan satu putusan di luar kebijakan yang ada. Ini contoh. Jadi dibedakan itu antara kebijakan itu aturan. Kebijakan itu politik sebenarnya, politik hukum, kebijakan hukum. Nah, tetapi ada kebijaksanaan yang mengalihkan sesuatu yang dianggap perlu bagi dirinya, tapi apakah ini tidak menguntungkan diri saja atau ini untuk kepentingan orang banyak? Nah, itu kebijaksanaan. Itu yang diukur dengan etik. Tapi aturan-aturan kebijaksanaan apa yang di sebuah lembaga tidak boleh dipersoalkan. Mengukur kebijaksanaan ini. Iya emang. Yang saya kira yang termasuk yang cukup sulit nanti adalah terutama kalau terkait dengan etika lembaga kepresidenan ya, itu kalau ada konflik of interest yang diduga terkait dengan presiden, tapi secara hukum boleh gitu. Kan itu mungkin secara hukum, misalnya salah satu yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin nasional tertinggi adalah dia mengutamakan common benefit di atas keluarga, di atas kepentingan pribadi dan sebagainya gitu. Tapi kan itu secara hukum belum tentu salah kan. Misalnya kalau saya misalnya seorang gubernur lalu kemudian mencalonkan istri saya untuk menjadi pengganti saya sebagai gubernur, tidak salah secara hukum. Tapi saya duga secara etis itu salah. Atau secara etis tidak tepat gitu. Nah, bagaimana kita mengukurnya kalau itu yang terjadi? Nanti apa yang akan dibuat oleh oleh lembaga yang akan memeriksa apakah terjadi pelanggaran etis atau tidak? Itu yang saya kira
sangat penting, apalagi kalau itu menyangkut pemimpin tertinggi. Ya. Oke, saya sepakat tadi yang sampaikan Prof. Gayus, kita harus memandang lembaga kepresiden, the presidency itu tidak hanya Presidenan. satu orang presiden, tapi ada Ya. wakil presiden di situ, ada menteri-menteri dan sebagainya. Oke, tapi bagaimana kalau konflik of interest itu menyangkut diri sang presiden sendiri sebagai pemimpin tertinggi, sementara dia bisa punya alasan, itu kan menurut hukum boleh, misalnya. Nah, memang Oke, itu baik. saya ingin kembalikan lagi ke visi negarawan. Negarawan itu adalah orang yang beretika tanpa perlu diatur oleh kode etik. Itu dia. Kalau Itu dia, dia, ya? Iya. kalau dia masih harus diatur oleh kode etik, dia belum negarawan. Oke, Dia baik. adalah seorang politisi biasa. Oke, nanti juga Prof. Ibnu akan menambahkan, tapi kita harus jeda dulu ya. Dan juga Prof. Gayus, kami akan kembali saat lagi dalam visi negarawan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan tema diskusi kita hari ini yaitu Mahkamah Etika untuk Istana, kita akan melihat polling yang berikut ini pemirsa dengan pertanyaan apakah undang-undang khusus mengatur hak tugas dan wewenang presiden dibutuhkan. Yang menjawab 71%, ya itu dia mayoritasnya, dan yang menjawab tidak 29%. Pak Jayadi, ini menyoal maju mundur RUU lembaga kepresidenan juga nih. Jadi substansinya mestinya apa saja yang diatur di sini? Sebetulnya substansi tentang aturan-aturan tentang lembaga kepresidenan itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Sebetulnya beberapa hal memang yang lebih teknis perlu diatur seperti yang saya sebut tadi. Misalnya syarat-syarat untuk menjadi syarat-syarat yang lebih prosedural tentang bagaimana memilih seorang presiden. Itu kan memang diperlukan dan diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk dibentuk menjadi satu undang-undang yang lebih bisa membantu implementasinya. Tapi saya kalau memang diperlukan kodifikasi yang lebih lengkap dalam bentuk undang-undang, ya mungkin perlu aja. Artinya nanti dia memuat aturan-aturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, tapi kemudian dibuatkan aturan-aturan yang lebih rinci gitu, sehingga lebih lengkap. Kalau sekarang kan memang terpisah-pisah itu, ada di Undang-Undang Dasar, ada di beberapa undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Pemilu, mungkin juga ada di sejumlah undang-undang yang lain kalau terkait dengan misalnya konflik of interest dan sebagainya. Nah, mungkin kalau melihat dari aspirasi publik, walaupun ini pollingnya bukan scientific polling ya, artinya tidak bisa mewakili publik secara umum. Ya mungkin dengan adanya, nah itu semacam omnibus law jadinya. Jadi undang-undang yang mengatur semua terkait dengan lembaga kepresidenan di satu undang-undang, sehingga kita punya referensi yang lengkap gitu. Melihat satu undang-undang bisa lengkap. Mungkin itu perlu untuk orang seperti kita di Indonesia yang suka lupa kan gitu. Perlu seperti itu, Prof. Ibnu. Jadi kekuasaan presiden itu memang besar di tanah air kita ini ya. Sekurang-kurangnya saya lihat 12 pasal Undang-Undang Dasar yang memberikan kekuasaan kepada presiden. Besar sekali kan? Mengangkat duta besar, menyatakan perang. Presiden kita juga panglima tertinggi dari angkatan-angkatan kan begitu. Jadi kalau tidak diatur sedemikian rupa kode etiknya dalam hal ini, wah seperti apa nanti kan. Tapi maksud saya segini, yang paling penting dalam membicarakan kode etik itu jangan lupa spirit etiknya. Jangan kodenya saja gitu loh. Karena apalagi tadi disebut oleh Pak Jayadi visi kenegarawanan tadi, maka yang dipentingkan bukan kodenya saja gitu, tapi spirit etiknya itu yang selalu Seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi ya soal etika tadi. Bukan tidak perlu dipertanyakan, itu harus sudah melekat gitu maksud saya dalam diri setiap leader ya, setiap orang yang memiliki amanat kenegarawanan. Tapi kalau untuk memperkuat itu diperlukan code of conduct-nya, silakan saja. Mengingat begitu besarnya kekuasaan presidensial ini di tanah air ya, di kita ya. Baik, begitu. Kita akan melihat polling yang selanjutnya, pemirsa, dengan pertanyaan, apakah sistem hukum bebas dari pengaruh penguasa? Yang menjawab tidak, ini mayoritas 71%. Prof. Gayus, rule of law, konon sekarang jadi rule by law. Kalau yudikatif sudah di bawah telunjuk penguasa, jadi apa yang bisa diharap dari penegak etik kepresidenan ini? Ya begini,
orang mulai berpikir etik atau etika itu ketika dalam keadaan krisis. Itu menimbulkan orang tahu hukum tidak bisa menyelesaikan krisis. Tadi saya katakan kebijakan itu tidak bisa dipersoalkan, itu yang diberikan kebijakan untuk digunakan oleh penguasanya. Nah, tetapi ketika orang krisis yang tidak bisa dihadapi oleh hukum, maka orang berbicara etik. Tahun 1900-an ke 2000 itu kita mengalami krisis multidimensional Indonesia. Politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Terutama di tahun 98. Apa yang terjadi? MPR itu menerbitkan satu TAP secara khusus, TAP nomor 6 tahun 2001. Isinya apa? Isinya bagaimana kita berbangsa, bernegara ini menggunakan etik masing-masing tentunya. Etik ini kan bicara komunitas, tidak bicara semua. Oleh karena perlu sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Etik untuk menyatukan etik terhadap masing-masing ini dengan hakim-hakim yang tentunya kredibel dan dapat dipercaya. Jadi ada 6 TAP MPR yang mengatur ya. TAP pertama etik mengenai sosial budaya. Oke. Bagaimana secara sosial budaya itu merasakan kemanusiaan yang sangat mendalam untuk ditampilkan dalam masyarakat. Kemudian ada etika tentang penegakan hukum dan keadilan. Etika apa di situ? Disebutkan etika penegakan hukum adalah yang harus berkeadilan, dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial itu sangat diperlukan. Kemudian etik ekonomi dan bisnis. Persoalan ini saya kutip dari TAP, bukan dari saya ini. Bagaimana etika ekonomi diatur seperti persaingan sehat, itu muncul undang-undangnya kemudian. Bersaing secara sehat di bidang bisnis, itu etika diatur di TAP ini. Ini meminta presiden dan semua kekuasaan untuk mentaati ini. Diminta untuk mentaati ini oleh TAP MPR. Ketika itu TAP MPR merupakan undang tertinggi di tahun itu. Yang tahun 2002 mulai dihapus karena konstitusi kita mengamandemen. Nah, etika politik diatur. Bagaimana etika politik dan pemerintahan. Ini ada presiden di sini. Ya. Etika politik dan pemerintahan berkaitan dengan saling menjatuhkan pemerintah. Saya menjatuhkan termasuk menjatuhkan pemerintah. Nepotisme dan korupsi. Ini diatur 6 hal itu. Kemudian etika keilmuan. Ya ini kampus juga diingatkan terkait dengan masalah kejujuran dalam aktivitas ilmiah. Apa mengenai lingkungan hidup? Disebut yang terakhir ini, etika dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Itu TAP MPR seperti itu untuk etik. Etik nasional, etik berbangsa dan bernegara. Saya hanya mengutip ini. Oke, semua sudah diatur di situ dan juga menjadi pertanyaan adalah apakah DPR sebenarnya menjalankan fungsi pengawasan pemerintah dengan baik seperti itu kan? Betul. Tapi kita ingin membahas terkait dengan hal ini dulu pemirsa, soal berbagai dugaan gratifikasi keluarga penguasa yang kembali menghangatkan diskusi soal etika. Apakah mematuhi kode etik hanya diwajibkan kepada penguasa atau juga melekat pada keluarga besarnya nih? Bagaimana Pak Jayadi melihat? Iya jelas, karena salah satu yang jadi pokok persoalan dalam etik itu adalah kalau ada konflik of interest itu. Konflik of interest artinya yang akan membuat pelanggaran terhadap tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh presiden. Selain konflik of interest, konflik of interest itu nanti akan terkait dengan abuse of power. Ya kan, penyalahgunaan kekuasaan. Gitu. Penyalahgunaan kekuasaan yang terkait konflik of interest itu kemudian melanggar prinsip bahwa seorang pemimpin apalagi presiden harus tanpa reserve mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau keluarganya. Itu harus tanpa reserve. Dalam bahasa Inggris invariably. Jadi artinya tidak pandang bulu, pokoknya apapun dia harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, gratifikasi segala macam itu kan tidak hanya terkait dengan presiden sebagai orangnya, tapi itu juga terkait dengan keluarganya, anaknya, istrinya, keluarga besarnya, atau teman-temannya, kawan bisnisnya, atau orang-orang yang merasa kalau dia memberikan sesuatu kepada presiden, bisnisnya akan diuntungkan atau usahanya akan diuntungkan dan sebagainya. Itu jadi dia sangat luas, mencakup semua yang Anda sebutkan tadi, sepanjang dia kemudian ujungnya akan merugikan kepentingan rakyat. Ya. Jadi dampaknya ini ya, Prof. Ibnu, sebenarnya etika ini sudah harus melekat tadi seperti yang Anda katakan ya kepada presiden dan juga keluarganya seperti itu. Dan yang terjadi
Anda bukan berarti hanya seperti apa? presiden Gubernur, pada semua orang yang namanya etika itu. Kalau code of conduct baru komunitas tadi. Begini, konflik of interest itu terjadinya bukan antar orang, terjadinya dalam diri sendiri. Itu yang paling penting, memaknai konflik of interest itu. Jadi bukan konflik between interest gitu, bukan. Konflik of interest itu menyangkut ada dalam diri sendiri. Saya pejabat publik, ada tawaran naik pesawat dari seseorang. Nanti bagaimana ya suatu saat saya ambil keputusan, bisa terpengaruh kan begitu. Makanya konflik of interest tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, sejatinya yang punya etika selalu berhati-hati pada saat menghadapi krisis itu, krisis yang konflik of interest bentuknya. Saya ini pejabat publik, kalau begini, nah kalau gitu saya tidaklah. Sebab nanti suatu saat saya bisa, pada saat ngambil keputusan berkaitan dengan Anda, saya tergoda untuk mengubah keputusan seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan penegakan etik. Kalau secara normatif ya, ada beberapa prinsip yang ini contoh aja yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, apalagi dia pemimpin nasional tertinggi, ketika dia berhadapan dengan mengambil keputusan ataupun konflik of interest. Misalnya, pertama adalah justice. Dia harus berpikir apakah dia melanggar prinsip keadilan atau tidak ketika menerima gratifikasi atau apa itu untuk keluarganya atau bukan. Yang kedua adalah prinsip tadi sudah disinggung oleh Prof. Gayus, kehati-hatian dan kebijaksanaan. Dia harus benar-benar walaupun mungkin ini pada saat ini tidak berpengaruh, tapi dia harus berhati-hati, jangan-jangan di masa yang akan datang berpengaruh pada kemaslahatan orang yang lebih banyak misalnya. Dan harus bijaksana. Jangan hanya ya ini kan secara hukum boleh, gitu. Tapi secara kebijaksanaan itu membuat orang terluka misalnya, atau merugikan beberapa pihak gitu. Nah yang terakhir adalah proportionality. Ini proporsional nggak nih? Kan kita tidak bisa tidak selalu mulus dalam kehidupan ini. Kadang-kadang ada pertentangan yang sulit untuk diselesaikan. Misalnya ada kebijakan yang menguntungkan 60% orang banyak, tapi merugikan 40% orang banyak juga, bukan keluarganya. Nah, gimana tuh? Pilih mana? Misalnya kan, apakah milih yang 60%, apakah milih yang 40%? Jadi memang persoalan etik itu memang persoalan terus-menerus menjadi pergulatan seorang negarawan, seorang pemimpin. Nah, saya setuju dengan Prof. Gayus tapi bahwa harus ada rambu-rambu. Karena kan kita ini bukan malaikat, tidak selalu harus ada yang ngingetin. Makanya antara dalam lain pendekatan komunitas etik saya tambahkan ada dua juga. Ada yang pendekatannya konsekuensialis yang berdasarkan apa dampak yang terjadi. Ada etika berdasarkan kewajiban yang imperatif tadi. Jadi dua-duanya harus diperhatikan tuh oleh yang negarawan tadi. Ini dari aturannya gimana nih? Namanya etika kewajiban. Ini hasilnya nanti gimana? Etika konsekuensialis gitu. Pandangan Prof. Gayus? Yang Machiavelli enggak dua-duanya. Yang penting selera gue kan gitu. Baik. Begini, kita bisa mengukur kebijaksanaan bukan kebijakan. Di luar kebijakan itu seorang presiden memutuskan yang sangat luar biasa, tapi diterima oleh masyarakat. Gus Dur, presiden keempat kita, itu membuat satu kebijaksanaan dan seizin MPR menerbitkan release and discharge. Artinya kalau Anda utang negara kan BLBI akan marak dan tidak mungkin diatur hukum. Maka dengan kebijaksanaan boleh membayar hanya sekian persen, dia dianggap lunas, SKL, surat keterangan lunas. Itu kebijakan itu sangat luar. Kalau dari sisi hukum dia tidak berkepastian hukum, tetapi hukum kan tidak berkepastian harus bayar penuh atau masuk penjara. Ini membuat kerusakan lebih dalam. Kemudian ada kemanfaatan, dul matlahid, atau yang ketiga adanya keadilan. Ada 3 ukuran ini. Maka publik tidak ribut itu, utang begitu sekian banyak itu diampuni. Release and discharge, forgive and forget. Di negara lain biasa forgive but not forget. Amerika selalu mengambil kebijakan seperti itu. Kejar terus, jangan lupakan namanya, ampuni kesalahannya. Itu konsep-konsep di negara lain. Nah, saya akan mengatakan ini contoh sebenarnya ketika zaman Gus Dur demikian, kerusakan krisis yang multidimensional ini bisa diatasi dengan kebijaksanaan yang terukur dengan etik. Publik nggak marah, Gus Dur mengampuni sekian banyak orang itu, sekian banyak obligor yang lari, yang kabur. Bagaimana? Nah, Gus Dur mengatakan kembali ke Indonesia, selesaikan, dipotong sampai dengan
2/3 tidak salah. Dia hanya boleh cukup bayar itu sekian triliun, ratus triliun itu selesai. Tidak ada publik yang ngamuk, ahli hukum mendukung. Padahal itu tidak berkepastian hukum. Pastinya dengan cara lain kekerasan, dengan tindakan-tindakan hukum. Gus Dur tidak. Dia mengenakan satu konsep asal Anda mengembalikan kami terselamatkan negara maksudnya. Saya sebagai kepala negara terselamatkan dari krisis moneter, maka kembalikan saja. Nah, itu di situ kelihatan bukan code of conduct, tapi itulah etika. Itulah etika. Tapi Anda setuju tidak jika pelanggaran etik ini diproses hukum di peradilan umum begitu? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda dulu ya. Visi Negarawan akan kembali saat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita langsung lihat polling yang berikut ini yang Anda saksikan di layar kaca Metro TV dengan pertanyaan, Anda setuju pelanggaran etik diproses hukum di peradilan umum? Yang menjawab setuju 82%. Prof. Ibnu, kalau Anda sendiri setuju tidak pelanggaran etik ini diproses hukum di peradilan umum? Mulanya kan mungkin etika yang dilanggar, nanti ada bukti hukum kan. Kalau ada bukti hukumnya ya jalan ke hukum kan gitu. Ya, tapi kenapa ya pelanggaran etika ini sekarang itu kerap dianggap remeh begitu ya, Prof. Pak Jayadi, apalagi dampaknya bisa lebih berat begitu daripada pelanggaran pidana, Pak Jayadi. Dampak pelanggaran etik? Iya. Saya kira kebalik tuh. Dampak kepada masyarakat? Kalau dampak kepada masyarakat, pelanggaran etik bisa lebih berat ya. Tapi kalau kepada pejabat atau kepada pemimpin, kelihatannya dampak pelanggaran etik tidak terlalu. Paling disuruh minta maaf atau ya kan? Itu dia. Atau dikasih surat peringatan gitu. Kan tidak sampai dimasuk penjara atau dimiskinkan dan sebagainya. Jadi itu saya kira salah satu hal yang membuat pelanggaran etik seringkali dianggap remeh, apalagi melakukannya kan banyak orang gitu. Ya, kata Prof. Gayus, komunitasnya gitu. Komunitasnya menganggap ya nggak apa-apa, biasa aja gitu. Jadi memang pelanggaran etik itu yang lebih efektif adalah kalau dia disanksi oleh publik, oleh masyarakat. Ya. Gitu. Misalnya ada potensi pelanggaran etik yang akan dilakukan oleh DPR kemarin ketika mereka seolah-olah mau membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kan belum menjadi pelanggaran hukum itu. Belum ya, Prof ya? Belum. Kalau dia sudah bikin undang-undang lalu bertentangan, itu bisa jadi terjadi pelanggaran hukum. Tapi kan itu ada upaya untuk itu, maka dia masih bersifat etis. Nah, ketika hal yang bersifat potensi pelanggaran etis itu kemudian dianggap oleh masyarakat dan masyarakat banyak menganggapnya sebagai menganggapnya sebagai pelanggaran, maka kemudian masyarakat turun bersama-sama memberikan sanksi. Nah, rupanya sanksi pelanggaran etis yang model itu yang efektif begitu. Tetapi kalau setiap orang yang harus mau menegakkan etik, kalau dia berhadapan dengan publik, misalnya di protes publik, itu baru dia melakukan penegakan etik, kan harus berapa kali demonstrasi kita lakukan, harus berapa banyak mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, hanya untuk menuntut pejabatnya menegakkan etik. Kan itu, jadi negara kita jadi nggak efektif dong, nggak beradab ini perjalanan kehidupannya. Ya, jadi tunggu viral dulu maksud Anda ya? Iya, kalau nunggu viral dulu, nunggu masyarakat marah dulu semua, baru kemudian dia mau menegakkan etik, kan itu ya, jadi persoalan gitu. Karena itu kembali memang harus bukan hanya selain Mahkamah Etik, saya kira memang soal pendidikan, pendidikan yang pendidikan etik dan perlunya penegakan etik dari awal. Ya, bagi politisi, bagi penyelenggara negara, bagi para pemimpin dan sebagainya. Dan seharusnya itu sudah melekat bagi seorang negarawan, termasuk presiden seperti itu ya. Prof. Gayus, bagaimana jika penguasa menentang pembentukan Mahkamah Etik Kepresidenan ini? Kalau sifatnya keputusan sebuah yang sah, dia tidak boleh menentang. Tapi saya mencoba menjawab apakah sanksi etik bisa masuk pada ranah hukum. Saya mengenal ukuran sumpah jabatan. Sumpah jabatan ini etika sebenarnya. Tapi ketika sumpah jabatan ini menjadikan
sumpah palsu, ada undang-undangnya. Dia melakukan sumpah yang palsu. Berat sanksinya. Kalau dia merugikan pihak lain bisa 9 tahun. Itu ada undang-undangnya ya? Ada undang-undangnya mengenai sumpah. Jadi saya akan berangkat dari sumpah jabatan ini. Mari kita sepakati. Sumpah jabatan itu kalau dari sisi etik ya dia hanya bersumpah, berjanji, yaitu apa risikonya, apa sanksi hukumnya. Tapi ketika sumpah ini merugikan banyak orang, sumpah ini menimbulkan jabatan itu merugikan tindak lain, ini bisa dibawa ke pengadilan. Artinya sumpah dia palsu. Janji dia palsu, nawacita misalnya. Itu janji loh itu seperti sumpah ya, janji akan menggunakan ini, digunakan enggak cita 9 itu. Nah bagi saya itu ukuran-ukuran. Saya mulai dengan supaya real sumpah jabatan terhadap pelanggar-pelanggar etik jabatan. Kalau dia merugikan dan bersumpah palsu, nggak benar semua itu. Dilakukan sebaliknya, dilakukan secara sebaliknya dari sumpah itu sumpah palsu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai pandang ya. Ya. Pertanyaan saya juga sama kepada Prof. Ibnu ya. Jika penguasa menentang pembentukan Mahkamah Etik Kepresidenan ini, apakah artinya untuk merealisasikan Mahkamah Etik Kepresidenan ini akan sulit ke depan? Orang yang pertama yang berwajib melaksanakan undang-undang dasar, menurut undang-undang dasar Presiden. Bagaimana dia menolak? Harusnya yang proaktif malah begitu. Tapi yang paling penting adalah setelah ini saya lihat dari diskusi tadi, ada beberapa bagian yang sudah menjadi item dari isi kalau mau dilanjutkan pembentukan Mahkamah Etik ini. Yang diatur adalah soal keputusan, bagaimana para pejabat yang memiliki amanah melaksanakan kenegarawanan ini, bagaimana dia punya etika pengambilan keputusan yang selalu memberikan dampak terbaik bagi masyarakat, terus begitu. Tidak mementingkan diri sendiri. Hal-hal seperti itu menurut saya yang jangan seperti kode etik yang komunitas lain yang perilaku salah operasi misalnya, enggak begitu. Ini lebih tinggi lah gitu ya. Karena kan juga yang diatur juga levelnya juga tinggi kan. Sudah ada sumpah jabatan, Pak Jayadi tadi disinggung oleh Prof. Gayus. Tapi bagaimana ini bisa sebenarnya menjamin bahwa pemimpin ke depan kita taat pada etik? Ya dua, satu komitmennya itu, yang kedua adalah mau tidak mau kan penegakan hukum. Ya. Jadi kan betul misalnya sumpah jabatan seorang anggota DPR, seorang presiden akan melaksanakan undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya dan saya lupa bahasanya itu ya. Pokoknya seluruh-seluruhnya seadil-adilnya. Jadi kalau dia melanggar, memang kalau untuk seorang presiden kan kalau dia baru dianggap kalau dia melakukan pelanggaran sumpah jabatan maka dia dimakzulkan gitu kan. Cuman memang secara prosedural pemakzulan itu kan sangat tidak mudah di Indonesia gitu. Karena itu untuk hal-hal yang lebih terkait dengan etik yang sifatnya bersifat terkait dengan pengambilan keputusan yang sifatnya rutin dari presiden misalnya atau dari istana atau dari para pemimpin, memang saya kira diperlukan semacam lembaga etik itu. Nah, cuman saya tidak tahu ini teman-teman ahli hukum yang bisa memikirkannya, bagaimana detailnya itu, bagaimana di tingkat implementasinya. Kita memerlukan itu. Tanpa membuat orang yang akan terkena dengan aturan itu merasa bahwa kekuasaannya dikurangi misalnya, ya. Tapi dia bisa diyakinkan bahwa ini untuk kebaikan yang bersangkutan juga dan selain juga kebaikan kita bersama. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa ya perjalanan dari Mahkamah Etik Kepresidenan ini. Terima kasih Prof. Gayus, terima kasih Prof. Ibnu, Pak Jayadi atas diskusi kita hari ini dalam Visi Negarawan. Salam sehat. Pemirsa, Sidang Umum PBB 1997 mendorong infrastruktur etika untuk jabatan publik karena kegiatannya berdampak pada kepentingan umum. Buku How Democracies Die menegaskan peran elit parpol sebagai pengawal demokrasi. Salah satunya agar penguasa bekerja sesuai mandatnya, bukan justru sibuk mengurusi kelompok atau keluarga. Namun saat wakil rakyat dan penguasa berkelindan, mungkinkah ada itikat politik untuk mencegah penyelewengan kekuasaan?
Anggota lembaga penegak etik biasanya masih berasal dari satu lingkungan, sehingga kerap terkesan melindungi daripada menghukum pelanggaran. Makin banyak lembaga tinggi negara tentu makin besar pula kebutuhan anggarannya. Jangan sampai pembentukan lembaga negara baru hanya membuat gemuk pemerintahan, namun tidak jelas efektivitas dan kemanfaatan. Saya Valentinus Reza undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dalam Visi Negarawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.